Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti yang telah Ibu sampaikan pada akhir pertemuan kemarin, bahwa pada pertemuan kali ini melalui media video pembelajaran, Ibu akan menyampaikan materi mengenai harga dan jumlah keseimbangan serta pasar dalam perekonomian. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kali ini adalah coba kalian amati gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, betul sekali, gambar pasar. Pernahkah kalian ke pasar? Apa saja yang kalian lihat di sana? Adanya penjual, betul. Adanya pembeli juga betul. Adanya permintaan dan adanya penawaran juga betul. Jadi di pasar itu terdapat interaksi antara penjual dan pembeli, kemudian penjual tersebut melakukan penawaran dan pembeli tersebut juga melakukan permintaan. Sehingga dari kegiatan tersebut terciptanya keseimbangan pasar atau harga keseimbangan. Jadi, apa keseimbangan pasar atau harga keseimbangan itu? Harga keseimbangan atau keseimbangan pasar merupakan titik temu antara keinginan pembeli dan penjual mengenai harga, jenis, maupun jumlah barang, di mana hal tersebut akan menunjukkan keseimbangan permintaan dan penawaran. Nah, harga yang terbentuk setelah ada kesesuaian antara permintaan dan penawaran barang disebut sebagai harga keseimbangan atau keseimbangan pasar. Coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Kondisi A, harga persatuan adalah 14.000, permintaan per harinya 50 dan penawaran per harinya adalah 250. Kondisi B, harga persatuan adalah 13.000, permintaan per harinya adalah 100, penawaran per harinya adalah 200. Kondisi C, harga persatuan adalah 12.000, permintaan per harinya 150 dan penawaran per harinya adalah 150. Kondisi D, harga persatuan adalah 11.000, permintaan per harinya 200, penawaran per harinya adalah 100. Dan kondisi E, harga persatuannya adalah 10.000 dan permintaan per hari 250 serta penawaran per hari adalah 50. Langsung saja masukkan ke dalam kurva keseimbangan seperti berikut ini. Dan keseimbangan terjadi pada kondisi C, di mana pada saat harga persatuannya adalah 12.000, permintaannya adalah 150 dan penawarannya adalah sama 150, maka terjadilah titik temu antara keinginan pembeli dan penjual pada harga dan kuantitas barang tersebut. Untuk selanjutnya, hitung harga dan output dalam keadaan keseimbangan. Nah, rumusnya adalah berikut ini. PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS. Kemudian langsung saja ke contoh soal ya. Diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 50 dikurangi 2Q. Dan fungsi penawaran PS sama dengan min 30 ditambah 2Q. Kemudian yang ditanyakannya adalah tentukan harga dan output keseimbangan. Nah, penyelesaiannya karena rumus fungsi yang diketahui adalah P, maka menggunakan rumus PD sama dengan PS. Langsung saja masukin ya. PD-nya sama dengan 50 dikurangi 2Q dan PS-nya adalah min 30 tambah 2Q. Kemudian kita turunkan. Min 30 pindah ruas ke kiri ya, jadi plus. Jadi 50 tambah 30 80. Kemudian min 2Q pindah ruas juga ke kanan, jadi plus juga ya, 2Q tambah 2Q jadi 4Q. Kemudian 80 dibagi 4, jadi Q-nya adalah 20. Nah, untuk mencari harga kita masukin saja Q tadi ke rumus fungsi permintaan atau bisa juga ke rumus fungsi penawaran, itu sama saja ya.
Coba kita masukkan ke rumus fungsi permintaan. Jika Q 20, maka PD sama dengan 50 dikurangi 2Q. Langsung saja kita masukin ya. PD sama dengan 50 dikurangi 2 kali 20. Nah, sama dengan 10. Jadi keseimbangannya adalah ketika harga 10, maka kuantitas yang diminta atau yang ditawarkan adalah 20. Nah, untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Ada dua faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar, yaitu yang pertama adalah faktor pajak. Pajak itu akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar karena pajak akan menambah harga barang yang ditawarkan sehingga mempengaruhi fungsi penawaran. Pajak juga akan berpengaruh terhadap harga keseimbangan, yaitu harga menjadi naik dan barang yang diminta oleh konsumen menjadi berkurang. Nah, supaya lebih paham, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh soalnya tetap yang tadi ya. Diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 50 dikurangi 2Q dan fungsi penawaran PS sama dengan min 30 ditambah 2Q. Tadi kan sudah diketahui ya bahwa harga keseimbangannya yaitu adalah ketika harga 10, maka kuantitas yang diminta atau yang ditawarkan itu adalah 20. Nah, ketika sekarang itu dikenakan pajak, misalnya dikenakan pajak Rp10 per unit misalnya, maka tentukan harga dan output keseimbangan setelah pajak apakah berubah atau tidak. Langsung saja kita lihat ke dalam penyelesaian. Penawaran sebelum pajak itu adalah PS sama dengan min 30 ditambah 2Q. Nah, rumus fungsi penawaran setelah adanya pajak yaitu PS sama dengan min 30 ditambah 10, yaitu tadi 10-nya dari pajak. Kenapa ditambah? Karena pajak akan menambah harga kan ya. Kemudian ditambah 2Q. Kemudian kita turunkan PS sama dengan min 20, yaitu min 30 ditambah 10 ditambah 2Q. Kemudian langsung saja kita masukkan ke dalam rumus keseimbangan ya, yaitu PD sama dengan PS. PD-nya yang tadi dimasukin 50 dikurangi 2Q sama dengan tadi PS-nya yang sudah dikenakan pajak yaitu min 20 ditambah 2Q. Kemudian diturunkan, pindah ruas yang min 20 itu ke sebelah kiri, jadi 50 ditambah 20, 70. Kemudian pindah ruas min 2Q itu ke sebelah kanan, itu 2Q ditambah 2Q karena jadi positif kan ya. Kemudian 4Q, jadi 70 dibagi 4, jadi Q-nya adalah 17,5. Nah, itu kan Q-nya sudah diketahui ya 17,5. Nah, untuk mencari harga, kita masukkan saja Q-nya ke dalam rumus fungsi permintaan atau penawaran, itu sama saja ya. Nah, jika Q 17,5, maka PD sama dengan tadi 50 dikurangi 2Q. Langsung saja dimasukkan ya, 50 dikurangi 2 kali tadi berapa? 17,5 sama dengan 15. Jadi keseimbangannya itu berubah ya. Yang tadinya harga itu harga keseimbangan dan kuantitas yang diminta itu harganya ketika harga ketika harga 10 tadi kuantitas yang diminta adalah 20. Nah, ketika sudah adanya pajak, maka harga itu berubah menjadi naik, yaitu harga 15 dan kuantitas yang diminta atau yang ditawarkan menjadi berubah ya. Jadi 17,5 berkurang karena tadi kan harganya naik dari asalnya 10 menjadi 15 seperti itu. Kemudian, faktor yang berpengaruh terhadap keseimbangan pasar yang kedua adalah subsidi. Di mana subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen sehingga subsidi akan mengurangi harga yang ditawarkan. Karena harga berkurang akibat adanya subsidi, maka permintaan barang akan naik. Langsung saja ke contoh soal. Tetapi ya, contoh soalnya yang tadi diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 50 dikurangi 2Q dan fungsi penawaran PS sama dengan min 30 ditambah 2Q. Kemudian pemerintah memberikan subsidi misalnya 10 per unit. Tentukan harga dan output keseimbangan setelah adanya subsidi.
Apakah harga menjadi turun atau seperti apa? Kita lihat ya langsung ke penyelesaian. Penawaran sebelum subsidi tadi PS sama dengan min 30 ditambah 2Q. Kemudian penawaran setelah subsidi itu berubah ya. PS sama dengan min 30 dikurangi subsidinya 10. Kenapa dikurangi? Karena subsidi itu akan mengurangi harga. Kemudian ditambah 2Q. Kemudian diturunkan PS sama dengan min 30 dikurangi 10. Jadi min 40 ditambah 2Q. Kemudian langsung saja kita masukkan ke rumus keseimbangan, yaitu PD sama dengan PS. Masukin PD-nya tadi 50 dikurangi 2Q sama dengan PS-nya yang sudah ada subsidi ya. Setelah adanya subsidi yaitu min 40 ditambah 2Q. Kemudian kita turunkan min 40 itu pindah ruas ke kiri, kemudian jadi plus ya, 50 ditambah 40 90, kemudian min 2Q pindah ruas ke kanan, yaitu 2Q tambah 2Q yaitu 4Q. Kemudian 90 dibagi 4Q, jadi Q-nya itu adalah 22,5. Nah, untuk mencari harga sama seperti tadi, kita masukkan yang tadi yang setelah diketahui Q-nya, masukkan ke rumus permintaan. Bisa juga ke rumus penawaran, itu sama saja ya. Langsung saja, jika Q 22,5 maka PD sama dengan 50 dikurangi 2Q. Masukin Q-nya 50 dikurangi 2 dikali 22,5 sama dengan 5. Jadi keseimbangannya itu berubah ya. Yang asalnya tadi P itu adalah 10, ketika adanya subsidi itu harga menjadi 5, dan ketika sebelum adanya subsidi itu harga kuantitas itu adalah 20, maka setelah ada subsidi kuantitasnya itu naik ya, jadi 22,5. Kenapa? Karena harganya juga akan turun ya setelah ada subsidi itu 5, seperti itu. Kemudian langsung saja masukkan ke dalam kurva keseimbangan seperti berikut ini. Keseimbangan yang pertama itu ketika sebelum adanya pajak dan sebelum adanya subsidi, itu pada saat harga 10 dan kuantitas itu 20. Kemudian keseimbangan yang kedua ketika adanya pajak itu harga menjadi naik, yaitu 15, dan kuantitasnya itu berkurang, itu 17,5 karena harganya naik. Kemudian keseimbangan yang ketiga itu adalah ketika adanya subsidi, itu pada saat harga menjadi turun yaitu 5 dan kuantitasnya itu adalah naik yaitu 22,5, dan jadilah kurva keseimbangan seperti berikut. Selanjutnya adalah materi pasar dalam perekonomian. Dalam ilmu ekonomi, pasar adalah tempat kegiatan untuk mempertemukan pembeli atau penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pertemuan penjual dan pembeli itu untuk melakukan transaksi penjual beli, tidak harus secara fisik. Nah, transaksi melalui telepon juga bisa terjadi seperti itu. Adapun syarat-syarat terjadinya pasar itu, yang pertama adalah adanya calon pembeli dan penjual, kemudian ada barang dan jasa yang hendak diperjualbelikan, kemudian terjadi hubungan antara penjual dan pembeli secara langsung ataupun tidak langsung, kemudian terjadi proses tawar-menawar. Pasar juga memberikan banyak peranan bagi para pelaku ekonomi. Bagi produsen, pasar mempermudah untuk memperoleh bahan-bahan kebutuhan untuk produksi. Bagi konsumen, pasar mempermudah dalam memperoleh barang dan jasa untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian bagi pemerintah, pasar membantu pemerintah menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat umum atau public goods. Kemudian bagi masyarakat luar negeri, pasar membantu dalam proses jual beli barang dan jasa dari masyarakat luar negeri. Fungsi pasar terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fungsi distribusi. Pasar dapat memberikan sumbangan untuk memperlancar pendistribusian barang atau jasa dari produsen kepada konsumen.
Melalui pasar, produsen dapat berhubungan dengan konsumen dalam menyalurkan barang-barangnya, baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang kedua adalah fungsi promosi. Melalui pasar, pihak produsen dapat mempromosikan barang atau jasa hasil produksinya kepada calon konsumen atau pembeli atau juga masyarakat luas. Kemudian, fungsi yang ketiga adalah fungsi pembentuk harga. Di pasar, penjual bertindak sebagai pihak yang menawarkan barang untuk dijual dan pembeli bertindak sebagai pihak yang meminta barang untuk dibeli. Penjual melakukan penawaran barang dengan harga tertentu dan pembeli menerima penawaran tersebut sesuai dengan daya belinya. Melalui proses tersebut, terjadilah tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Jika terjadi kesepakatan, terbentuklah harga pasaran. Untuk selanjutnya adalah bentuk-bentuk pasar. Bentuk-bentuk pasar terbagi menjadi 6 bentuk. Yang pertama adalah bentuk pasar berdasarkan jenis barang yang diperjualbelikan. Bentuk ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu pasar barang konsumsi, di mana pasar ini memperjualbelikan barang-barang siap pakai seperti makanan, pakaian, sepatu, dan lain sebagainya. Kemudian pasar barang produksi, di mana pasar ini memperjualbelikan faktor-faktor produksi seperti sumber daya yang dapat mempermudah proses produksi, contohnya pasar modal, bursa tenaga kerja, dan sebagainya. Kemudian bentuk pasar yang kedua adalah bentuk pasar berdasarkan sifatnya. Itu terbagi lagi menjadi 2 ya, yaitu pasar konkret, di mana pasar ini adalah pasar nyata, di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Kemudian ada pasar abstrak, di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, seperti online shop ya. Kemudian bentuk pasar yang ketiga adalah bentuk pasar berdasarkan hubungannya dengan proses produksi. Dibagi lagi menjadi 2, yaitu pasar produk atau output, di mana pasar ini adalah pasar yang memperjualbelikan barang hasil produksi. Kemudian yang selanjutnya adalah pasar faktor produksi atau pasar input, di mana pasar yang ditawarkan adalah faktor produksi rumah tangga, kemudian perusahaan sebagai pembeli dan rumah tangga sebagai penjual. Kemudian bentuk pasar yang keempat adalah bentuk pasar berdasarkan luas jangkauannya. Nah, bentuk ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama adalah pasar lokal, contohnya seperti pasar ikan di daerah pantai. Kemudian ada pasar nasional, contohnya seperti Bursa Efek di Jakarta. Kemudian ada pasar regional, contohnya seperti APTA, itu adalah pasar yang ada di kawasan Asia ya, Asia Tenggara. Kemudian pasar internasional, contohnya seperti pasar tembakau di Bremen, Jerman. Bentuk pasar yang kelima adalah bentuk pasar berdasarkan waktu terjadinya. Nah, bentuk ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama adalah pasar harian, contohnya pasar pagi di Mangga 2, Jakarta. Kemudian pasar mingguan, contohnya pasar yang diadakan di daerah pedesaan. Kemudian pasar bulanan dilaksanakan pada setiap 1 bulan sekali. Kemudian pasar tahunan, contohnya Pekan Raya Jakarta. Kemudian pasar temporer, contohnya seperti Bajar dan lain sebagainya. Kemudian bentuk pasar yang keenam atau bentuk pasar yang terakhir adalah bentuk pasar berdasarkan cara transaksinya. Itu ada 2, ada pasar tradisional, di mana para penjual dan pembeli melakukan transaksi secara langsung. Kemudian ada pasar modern, di mana pembeli dapat melayani sendiri barang-barang yang diinginkan. Contohnya pasar swalayan atau supermarket. Ini adalah materi struktur pasar ya. Nah, untuk materi struktur pasar itu terbagi menjadi 4 ya. Untuk materi ini, karena Ibu menggunakan model pembelajaran grup investigasi dalam pembelajaran kali ini, maka kalian akan menginvestigasi sendiri mengenai struktur pasar ini. Nah, untuk pembagian kelompoknya adalah sebagai berikut ya. Dibagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok ada yang 9 orang dan ada yang 8 orang. Nah,
Untuk kelompok 1 itu menginvestigasi gambar 1, kemudian untuk kelompok 2 menginvestigasi gambar 2, dan untuk kelompok 3 menginvestigasi gambar 3, dan untuk kelompok 4 menginvestigasi gambar 4. Dan itu semua berkaitan dengan struktur pasar dalam perekonomian. Nah, untuk LKPD-nya masing-masing kelompok itu berbeda ya, dan Ibu akan membagikan LKPD di Google Classroom.